renungan untuk hari ketiga dari seri 7 hari dengan tema iman, mengalahkan pikiran negatif. Tema renungan hari ketiga. Iman memandang solusi, bukan masalah. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di hari ketiga ini. Dalam perjalanan iman, seringkali kita seperti murid-murid Yesus yang berada di tengah badai. Hari ini kita akan belajar mengapa fokus mata kita menentukan kemenangan iman atas pikiran negatif. Tema: Iman mengalahkan pikiran negatif, memandang Tuhan di tengah badai. Pikiran negatif seringkali menjadi sangat dominan saat kita hanya fokus pada besarnya masalah atau badai yang sedang menerjang. Iman yang dewasa adalah iman yang mampu mengalihkan pandangan dari besarnya ombak kepada besarnya kuasa Tuhan yang berjalan di atas ombak tersebut. Bapa, saat ini kami datang membawa mata hati kami. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tidak tertuju pada masalah yang menakutkan, melainkan tertuju kepadamu, Sang Pemilik hidup kami. Pimpinlah perenungan kami saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab Matius 14, 29-30. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Peristiwa ini terjadi setelah mukjizat penggandaan roti. Yesus menyuruh murid-murid Naya menyeberang danau, sementara dia berdoa. Di tengah danau, badai datang. Petrus, yang awalnya beriman berani keluar dari zona nyaman, akhirnya jatuh dalam ketakutan karena ia mengalihkan pandangannya dari Yesus ke arah tiupan angin. Petrus mulai tenggelam saat ia membiarkan panca inderanya merasakan tiupan angin mengalahkan firman Tuhan. Perintah, "Datanglah." Kata takutlah dalam konteks ini menunjukkan hilangnya fokus rohani. Pikiran negatif masuk ketika Petrus mulai menganalisis realitas fisik, angin dan ombak, lebih daripada realitas ilahi kehadiran Yesus. Takut dalam ayat ini, ia berarti kegentararan yang melumpuhkan iman karena hilangnya fokus pada objek iman itu sendiri. Kata Pontis, tenggelam, berarti tenggelam sepenuhnya ke dalam air. Ini adalah metafora bagi seseorang yang kalah oleh pikiran negatif dan kehilangan damai sejahtera. Seorang pengemudi yang fokus menatap lubang di jalan, kemungkinan besar akan terperosok masuk ke lubang itu. Sebaliknya, pengemudi yang fokus pada jalan yang aman di samping lubang tersebut akan selamat. Iman adalah setir yang mengarahkan mata kita ke arah solusi, bukan ke arah lubang masalah. Tugas Anda hari ini? Identifikasi angin atau masalah yang sedang Anda hadapi. Saat pikiran negatif tentang masalah itu muncul, segera alihkan pandangan Anda dengan berdoa. Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah ini. Kisah tokoh Alkitab Daud. Saat semua orang Israel ketakutan melihat Goliat, Daud memandang Goliat dengan perspektif Tuhan. Baginya, Goliat hanyalah sasaran bagi kebesaran Tuhan. Iman Daud mengalahkan pikiran negatif satu bangsa. Kesaksian tokoh Kristen Hudson Taylor, misionaris besar di Tiongkok, pernah berkata, "Berhenti menatap kesulitan Anda, dan mulailah menatap Tuhan Anda, karena kesulitan itu kecil jika dibandingkan dengan besarnya Allah kita." Kesimpulan, iman tidak membuat masalah hilang seketika, tetapi iman mengubah cara kita memandang masalah tersebut. Jika Anda merasa mulai tenggelam dalam pikiran negatif hari ini, ingatlah untuk kembali menatap Yesus. Doa penutup. Tuhan, ampuni kami jika kami lebih memikirkan masalah daripada kebesaran-Mu. Hari ini kami memilih untuk mengalihkan pandangan kami hanya kepadamu. Tolonglah kami tetap berjalan di atas air, meskipun badai datang. Amin. Kita mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah doa berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika renungan ini menguatkan Anda, mari bagikan kasih Tuhan ini dengan like, komen, tuliskan satu hal yang membuat Anda tetap tenang di tengah badai hari ini, share kepada teman Anda, dan subscribe untuk terus berjalan bersama dalam renungan 7 hari ini. Kata motivasi iman bukan tentang menghilangkan badai, tetapi tentang memandang Tuhan yang sanggup meredakan badai di dalam hatimu. Selamat beraktivitas, tetap pandang Yesus dan menangkan harimu.